Kementerian PUPR meminta Anies Baswedan untuk membaca kembali data soal pembangunan jalan di Indonesia. Sebab data yang disampaikan Anies soal pembangunan jalan nasional di era Presiden SBY bukanlah pembangunan jalan baru. Ia menyebut Anies salah memahami data dari Badan Pusat Statistik. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya aja. Okay. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Okay. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita berbicara panjangnya. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Dalam hitungan saya, dalam hitungan kita, misalnya, Presiden Jokowi itu 1 detik itu dia membangun 1,5 meter jalan di kali lebar per detik, tanpa kita sadari. Memang tidak terlihat karena mungkin pembangunannya di ujung-ujung pelosok Sumatera, di desa-desa dan sebagainya. Kalau tidak salah pembangunan jalan desa saja sudah 300.000 km sekian. Nggak terasa sama kita. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Nah, kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang. Jalan tol terpanjang tadi bukan Cipali, tapi Bakauheni Terbangi 140,41 km. Nah, dari beberapa menit kita berbicara di sini, kita lihat siapa yang doyan mengklaim jalan Trans Sumatera itu digagas oleh Bung Karno, lalu keluarlah Perpresnya 2014, dibangunlah Jokowi 2015. Jadi 2014 itu zaman SBY apa? Bikin Perpres doang. Apakah ada yang dibangun SBY lalu diresmikan oleh Jokowi dalam penyelesaiannya? Ya pasti ada. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang? Karena beberapa hal misalnya tanahnya nggak benar, letaknya salah. Contohnya apa? Contohnya apa? Hambalang ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan. Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan. Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan, jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan,
40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Kita ambil contoh yang dikerjakan sama-sama di Jakarta. Nah, yang dibangun oleh kelompok sana apa? Bikin OKOC, tutup. Bikin OKOC, tutup. Bikin apa? Nggak ada. Kalau kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Kritik pembangunan jalan era Jokowi, Anies dinilai gagal paham. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa pidato yang dikemukakan oleh Anies ketika melakukan perbandingan antara bagaimana pembangunan di era SBY dengan Jokowi merupakan sebuah upaya manipulasi data. Pasalnya, dirinya membeberkan hal yang sama sekali tidak berdasarkan dengan fakta yang ada. Justru pembangunan infrastruktur telah digencarkan oleh Jokowi yang diimbangi dengan upaya pengembangan kualitas SDM demi menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Pidato yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tentang dirinya yang membandingkan bagaimana pembangunan pada era kepemimpinan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan di era Presiden Joko Widodo saat ini, langsung banyak menimbulkan kontroversi di publik. Bagaimana tidak? Pasalnya pidato yang disampaikan oleh bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasional Demokrat tersebut dinilai sama sekali tidak berdasarkan kepada data dan fakta yang ada di lapangan. Diketahui bahwa Anies bahkan sempat menyebutkan kalau pembangunan jalan tak berbayar yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden SBY ternyata jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pembangunan jalan gratis di masa pemerintahan era Presiden Jokowi sekarang ini. Jelas saja, dengan pernyataan yang kontroversial tersebut, kemudian langsung memancing banyak sekali perdebatan di kalangan masyarakat. Hingga banyak di antara publik yang menilai bahwa pemaparan data yang disebutkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahkan, salah seorang warga menilai bahwa ucapan Anies dalam pidatonya ketika acara Milad PKS itu merupakan sebuah bentuk penipuan dengan menggunakan manipulasi data. Perlu diketahui bahwa data pembangunan jalan yang didapatkan secara resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menunjukkan bahwa pertambahan panjang jalan non-tol yang dibangun pada era kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, hanya bertambah sekitar 3.941 km saja. Sedangkan justru pada era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, jalan non-tol berhasil terus dibangun dan bertambah hingga sepanjang 8.395 km. Bukan hanya sekedar pembangunan jalan tol saja, yang jelas terjadi perbedaan signifikan di antara era kedua Presiden RI tersebut. Karena Jokowi mampu lebih dari 2 kali lipat mengungguli pembangunan jalan non-tol era SBY. Namun hal yang juga patut dibanggakan adalah seluruh pembangunan Jokowi tersebut dilakukan bahkan tanpa perlu memakan waktu selama 10 tahun memimpin, karena sampai saat ini masa jabatannya juga masih belum habis.
Sehingga bisa dikatakan, data yang dikemukakan oleh Anies dalam pidato itu yang seolah-olah dirinya ingin membeberkan sebuah fakta. Namun nyatanya, justru semua itu hanyalah sebuah rangkaian penipuan dan juga upaya manipulasi sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu netizen tersebut. Jelas sekali bahwa pembangunan jalan gratis di era Jokowi jauh melebihi di era SBY. Sementara itu, ternyata era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini bukan hanya berhasil untuk melakukan pembangunan secara fisik saja, melainkan pembangunan lain secara non-fisik, seperti pada upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Seluruh masyarakat di Indonesia juga terus dikebut. Ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah untuk bisa mencapai dan mempersiapkan dengan sangat matang menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Upaya dan kerja keras yang telah beliau lakukan selama ini bahkan mendapatkan apresiasi besar dari banyak kalangan. Mengenai hal itu, Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Suprapto memberikan apresiasi tingginya kepada Presiden Joko Widodo. Menurut akademisi tersebut, bahwa memang kunci sukses dari terwujudnya Indonesia Emas 2045 adalah ketika terjadi keseimbangan pembangunan antara sektor infrastruktur secara fisik dan juga pada sektor non-fisik, seperti pada kualitas masyarakatnya. Dengan adanya pengupayaan pembangunan kualitas SDM, masyarakat di Indonesia yang terus dikebut oleh Presiden Jokowi, maka hal tersebut akan menjadi sebuah fondasi kuat demi menyongsong cita-cita Indonesia Emas tatkala merayakan tepat 100 tahun kemerdekaan bangsa ini. Sebagai informasi, memang Presiden RI ke-7 tersebut terus memfokuskan APBN 2023 untuk bisa membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia serta terus meningkatkan kualitas SDM. Bahkan dari total anggaran 3.061,2 triliun rupiah, alokasi yang digunakan untuk pembangunan SDM unggul dan produktif di tanah air mencapai hingga 612,2 triliun rupiah. Maka menjadi semakin tak berlebihan adanya anggapan publik kalau memang ungkapan pidato yang dikemukakan oleh Anies Baswedan adalah sebuah langkah manipulasi data dan penipuan publik. Pidato tersebut menyampaikan data yang sama sekali tidak benar dan salah kaprah, karena terbukti bahwa justru kepemimpinan di masa Presiden Jokowi sangat banyak melakukan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas SDM demi menyongsong Indonesia Emas 2045.